Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada di My Mansion, di Captain Mansion. Lagi windy banget, lihat di atas. Nah, di belakang saya ini adalah RV saya. Banyak yang menanya sama saya, RV-nya tuh selengkap apa gitu ya. Jadi ini real motorhome. Nah, orang-orang pengen tahu real motorhome itu harus lengkap kan. Nah, selengkap apakah RV yang saya punya ini? Nah, jadi hari ini saya akan reveal atau mengungkap semua rahasia-rahasia di dalam RV ya. Jadi semua yang ada kita bongkar semua. Nah, ini pasti seru ya. Karena banyak banget yang pengen tahu apa aja sih yang Captain Ruth bawa selama perjalanan atau camping atau glamping. Nah, kalau dilihat, oke, kita lihat sekarang. Dari sini kita bisa lihat mobilnya sih, kalau dari luar tuh biasa aja ya guys ya. Semuanya sih normal-normal aja, tingginya juga normal kayak high ace biasa, nggak lebih. Cuman kalau dilihat dari luar yang nampak lebih adalah ya spionnya. Kaca spionnya memang tanduk begitu, dia beda sama yang lokal ya. Dan kalau dilihat ini ada tendanya, tapi dia nggak lebih tinggi dari atap ya. Jadi tendanya di samping, tenda yang bisa ditarik. Nah, itu aja, bahannya sih standar semuanya ya, nggak hanya spionnya ya. Spion ini ada spion tanduknya, dia bisa lihat ke bawah. Jadi kalau nyetir tuh enak, dia nggak yang namanya mendekat gitu ya. Kita bisa lihat bumpernya gitu ya. Yuk sekarang kita lihat dalamnya. Dalamnya sih biasa aja, tapi dia panelnya kayu ya, kayak Alphard, mirip sama Alphard. Nah, apa aja yang saya bawa tuh? Bawa itu pertama chargeran. Ini chargeran ini perlu banget nih juga untuk baterai, karena saya banyak pakai baterai lampu gitu ya. Nah, jadi bawa chargeran kipas sama baterai. Terusnya ada karaoke, ada lampu jidat ini juga perlu untuk di luar. Ada laser ya, obat-obatan, lem juga dibawa di sini. Terus spidol, baterai cadangan. Ini kanebo biasa. Ini sabun mainan untuk si Kano sebenarnya ya. Kalau sabun ini harus turunin aja deh. Nah, ini si kaca untuk riasnya. Terus apa lagi? Ini biasa tripod ya. Ada tripod juga. Ini pukulan baseball nih sebenarnya. Jadi bawa pukulan baseball untuk jaga-jaga, tapi juga untuk mainan anak-anak. Payung. Ini peralatan mobilnya juga, P3K juga ada. Ini tools lagi, tambahan tools ya yang harus ada. Tuh, meteran juga ada. Oke, kita taruhnya di sini. Nah, ini di sini keranjangnya juga isinya pembersih, kacamata, mainan anak, parfum dan lain-lain. Itu ada semua dalam sini. Nah, kalau di laci ini kita bawa lampu lah tuh, lampu ada di dalam sini. Ini charger mobil. Ini adalah charger mobil guys. Nah, ini perlu banget juga kalau kita kebanyakan home appliance. Jadi kita pakai power bank ini untuk ngecharge, bukan ngecharge mobil, start engine pakai ini. Ya, cuman sekecil gini tapi ini berguna banget. Kita taruhnya di dalam sini. Ya, ini lampu, obat lagi ya, ada obat lagi, lampu banyak di dalam sini dan tools. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Iya, ini juga sangat diperlukan nih guys ya. Ini adalah penyerap panas yang berupa payung ini. Ini berguna banget nih guys. Jadi panas dari kaca depan itu bisa keserap sekitar 70% kalau pakai ini. Dan penyerap panas ini juga gampang buat dilipatnya, nggak makan tempat, nggak kayak pemanas screen saver yang lain kan gede gitu ya. Ini kan kecil, enak. Tuh. Bisa langsung dimasuk. Nah, di sini juga ada, ini buat kita nonton Netflix ya. Jadi bisa nonton di TV sama di ini. Nah, ini untuk temperatur dan kelembaban udara. Ini perlu nih supaya jaga kulit sama kayunya supaya bagus terus. Nah, kalau ini buat phone, ada terlalu di depan. Ntar saya menunggu. Nah, pintunya ini juga bisa di set. Bisa otomatis atau manual. Nah, tapi sekarang selalu di set otomatis. Tapi nanti kalau kita udah parkir di set manual aja, jadi bisa buka setengah, buka
sedikit gitu bisa. Nah kalau yang sekarang kita pakai otomatis ya, electric door. Nah ini cuma terdapat di build up ya. Jadi kalau mau di build up tuh tulisan-tulisannya juga Jepang semua nih guys. Nah ini mulainya kita dari ini remote. Jadi lampunya di sini pakai remote. Kalau udah tuh bisa nyalain pakai remote, jadi terang banget ya. Dimatiin lagi, matiin. Oke. Nah guys, oke, di setirnya, nah ini juga kalau dilihat bedanya ya, ini mobil ini matic ya dibanding nama yang lokal kan manual semuanya, sampai Premio yang baru pun masih manual. Jadi itu yang bedain mobil ini sama yang baru sekalipun. Even Sprinter aja baru tahun 2022 ini akan ada maticnya, karena itu mobil dianggapnya mobil niaga, jadi nggak dipakai matic, selalu pakainya manual gitu. Nah ada HT juga di sini ya. Ini juga perlengkapan perlu kalau kita lagi touring. Terus ya peralatan kamera di sini sih harus lengkap memang kamera. Setirnya juga kayu ya. Terus yang hebatnya dari mobil ini ada heaternya guys. Kalau kita nggak pakai heater, itu di gunung misalnya kita lagi di Dieng atau Bromo itu dingin banget. Nah kita perlu heater. Heater itu sangat diperlukan. Terus lampu juga, ini lampunya terang banget ya. Ya ada lampu cabinnya, lampu cabin banyak lampu. Jadi udah kayak rumah ini. Satu aki sebelah sana, satu aki sebelah kanan, sama kiri itu ada aki. Oke, jadi perlengkapan di depan ini hampir sama aja ya. Yang saya bawa ya kacamata, pembersih dan lain-lain ya. Parfum, ya pegangan ini juga perlu. Nah, oke, yuk kita ke belakang. Guys, kita lihat ya sekarang apa aja yang saya bawa di sini. Lampunya kan udah tahu ya, lampunya kita hidupin semuanya nyala semua. Oke. Ya. Nah, ini apa aja yang kita bawa? Sama gas selalu ada nih. Nah, ini untuk extension, kabel extension. Tapi ini di sini semuanya rata-rata mainan anak nih. Box mainan anak ada di sini semua. Ya. Sama ini adalah port untuk kita ngecharge. Tapi kalau misalnya kita mau ngecharge pakai USB, ini udah ada USB 2.1, 2.0 sorry. Nah ini kalau mau kita mompak mobil atau mompak ban atau apa, ini portnya ya udah ada siap di luar. Nah ini mainan anak ya. Terus ini kipas juga. Kipas ini selalu saya bawa nih untuk jaga-jaga nih kalau kita barbekyuan di luar ya. Ini kulkas juga di dalam sini untuk minuman dingin. Ini sampo untuk di luar, tisu lah semuanya di sini. Ini sedotan kita pakai sedotan kayu ya selalu. Nah tempat sampah. Terus kalau dilihat nih isinya apa aja. Wow, ini oleh-oleh nih sebenarnya, nih tempat oleh-oleh. Di sini pun tempat untuk makanan untuk snack gitu, kayak si Kanom, alat makan makanannya tuh semua di sini ada. Masih ada nih, apa namanya? Kita bakar aja nanti ya untuk kalsium manual untuk marshmallow, chips ada semua di sini ya. Beras, minyak, semuanya ada di sini. Ini sih perlengkapan tambahan, tapi sebenarnya ini yang utama tuh ada di lemari atas itu. Nah ini kursinya ya guys, kursinya ini biarpun ini RV, tapi kursinya untuk keselamatannya masih saya jaga gitu, jadi masih bisa pakai seat belt di sini ya. Kalau RV yang lain atau motorhome yang lain kan pakai sofa lah, pakai kursi apa gitu ya pokoknya, tapi nggak ada pengamannya, jadi itu nggak safe sama sekali. Nah kalau ini masih saya pikirkan safety-nya. Nah mau lihat barnya ada di bawah sini, minuman semuanya ada. Wow. Nah ya ada konyak, kamus, ada wine, red wine, ada Baileys, sama ada shakernya ya, untuk shaker. Nah terus charger juga di sini, charger 3.0 malah di sini yang lebih lengkap lagi ya, 3.0. Terus di sini ya kalau kita ke laut
sunscreen lotionnya sama aloe vera semuanya ada di sini. Ini minyak wah ini GPU. Bukan GPU. Nah, kalau kita mau makan berempat ya, dinner, kita di sini. Saya duduknya di sini tuh. Mereka dinner di situ, duduk situ, kita makan di sini. Nah, untuk lampunya juga ada ya. Untuk lampu dinernya. Tapi ini adalah candlelight juga. Oke, ini semuanya settingnya seperti ini. Kalau kita mau nonton, TV besarnya juga ada di sini. Nah, ini kita lihat di belakang sini ada aqua sama cool box ya, dan dia heater di dalam sana. Heater. Di sini ada port untuk electrical ya. Jadi kita bisa masak nasi di dapur, masak air, kipas, juicer, semuanya bisa pakai itu. Tapi kalau untuk ini untuk masak nasi masak kita pakainya gas, nggak pakai kompor ya, karena makan listrik banyak. Nah di sini kita bisa lihat tuh, nah, ini peralatan Indomie, semua peralatan masak, bukan peralatan masak, supplier ada di sini semuanya. Kopi, itu kopinya apa semuanya? Terusnya ada tongji teh, ada macam-macam lah ya di sini. Nah, sedangkan di sini ada piring-piring, piring lengkap untuk 12 set orang. Jadi banyak banget. Nah, nanti ini akan kita kurangin. Sebenarnya 6 aja udah cukup. Terus, oke, kita lihat lagi di dalam di sini ada tisu ya, lampu. Nah, terus juga sikat gigi semuanya, ini wastafelnya kita pakai di sini, wastafel. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah ini ada tempat barbecue stove-nya di sini. Semua peralatan masak ini di sini. Apa namanya, wajannya ya untuk memasak semuanya di sini. Nah ini untuk burner, ini untuk api unggun juga ada kecil itu. Ini tambahan kompor lagi untuk di luar ya. Nah ini barbecue stove semuanya ada di dalam sini, sekotak ini. Nah ini peralatan masak juga semuanya, minyak, penggorengannya, centongnya semuanya ada di dalam sini. Jadi semuanya udah lengkap, udah di set. Oh iya, ada satu lagi, shisha pun ada tuh. Kita bisa shisha besok. Gitu. Ini lemari gantungnya di sebelah sini ya. Jadi baju-baju ini, kain semuanya, sama handuk semuanya yang bersih-bersih saya taruh sini. Jadi kalau mobil mau dibilang motorhome itu harus punya toilet kayak gini. Nah ini toiletnya, ada showernya juga ada ya. Ini tuh. Ini beneran guys, bisa dipakai, bukannya cuman pajangan gitu ya. Lampunya ada, exhaustnya ada, semuanya tuh. Oke. Terus untuk safety-nya mobil pun di sini ada tuh. Fire extinguisher juga ada. Ini fire extinguisher di sini nih. Ini ya fire extinguisher. Untuk pemecah kaca juga ada, pemecah kaca di sini. Ini pemecah kaca. Pemecah kaca banyak nih, ada ini. Ini semuanya pemecah kaca nih. Tuh. Ya. Ini pemecah kaca. Udah taruh sini semua. Ini udah aman. Nah, untuk dongkrak dan peralatan macam-macam di sini untuk ban ya, tambal ban. Ini dongkraknya udah ada semuanya. Jadi di dalam sini untuk dongkrak nih, payung ya. Ini juga pegangan kalau mau naik. Nah guys, jadi di mobil ini ada 2 set tempat tidur ya, yang lebar itu 90 cm. Jadi bisa untuk 4 orang lega. 3 orang aja di bawah bisa, saya, istri saya, dan anak saya yang kecil bisa di bawah. Nah, tapi ini dibuat 2 gini, jadi berdua pun bisa lega gitu ya, untuk orang dewasa. Nah, terus selain tempat tidur ini udah lengkap, udah ada pakai AC-nya juga udah ada ya, angin AC-nya, lampu bacanya juga ada. Terus nah ini lemarinya guys ya, lemari baju kita tuh ini. Ya kalau tadi kan lemari gantung, ini adalah lemari baju. Jadi baju-baju semuanya ada di sini. Taruh ini baju dingin, tapi ini semua peralatan baju dingin dan baju renang ada di dalam sini. Terus ini baju lagi. Jadi ada setan baju banyak gitu ya. Bisa masuk berapa ini baju. Nah kita lihat di kolongnya ada apa aja.
ini ada sofa angin, ini namanya ini sofa angin. Nah ini ada 2 sofa angin yang bisa dipakai untuk ber-6 ber-7 malah. Ya, tapi ya ini jarang saya pakai sih. Ini sofa angin. Buatnya juga gampang nih sofa angin. Nah ini mobil ini juga ada kamar extension nih. Nah ini kalau dilihat nih, ini merupakan kamar nih. Ini bisa jadi kamar nih. Jadi ini ada pintunya nanti di sini. Nah tendanya tuh ada di dalam sana. Jadi bisa kita pasang. Terus, nah jadi ini kamar lagi nih buat duduk-duduk, buat tidur-tidur di sini bisa. Kalau karena kan ini gua buat nih jadi kayak atapnya nih. Jadi ini pintunya di sini. Jendela. Nanti full extensionnya kita pakai lagi, kita camping beneran ya. Nah, ini pembersih selalu ada juga ya. Karena saya suka apa yang bersih gitu ya. Kalau ada kotor-kotor, Susan juga maunya bersih karena dia kan agak asma. Nah, mau lihat tendanya, tuh tendanya di dalam sana. Itu tenda ini tambahan apa namanya selimut tambahan. Ini macam-macam kayu bakar. Ini ada sofa tambahan. Ini kayaknya nanti kita bawa nggak ya? Terus di sana ada mainan anak lagi tuh, ada truk. Nah ini peralatan untuk mobil juga. Oh ini gergaji aja ada, gergaji lipat. Ini juga perlu nih guys. Kalau kita di hutan untuk motong kayu, ini pakai ini gergaji lipat ini. Pompa untuk sofanya. Ini pompa untuk ban, ya. Terus lagi martil juga ada, ya. Apalagi tempat duduk, USB charger di setiap kamar harus ada, ya. Di bawah ada berapa port, di atas juga ada berapa port. Ini untuk jaga supaya anak nggak jatuh kalau tidur di atas ya. Ini. Tapi ini juga dipergunakan untuk saya bisa dicopot gini. Dan ini dipakai untuk meja. Bahannya apa itu? Akrilik. Oh. Nah, ini kuat banget ya akrilik, jadi anti bakar juga. Dia penjaga kalau dia tidur. Nah ini adalah meja ya, meja dan satu set meja dengan kursinya untuk makan dan untuk santai-santai di luar. Yuk kita mau lihat caranya gimana. Buat mejanya juga gampang banget. Kita lihat. Nanti guys, ini juga harus bisa matang ini nih. Penting banget. Gue masang yang lain nggak perlu. Ini cuma buka aja. Buka. Nah, angkat. Ya ini kakinya udah dikencengin. Ini udah kenceng. Buka. Kencengin. Buka. Kencengin. Ini juga sama. Ya, jadi kayak gitu. Nah. Yuk, kita lihat lagi. Ini adalah tiang untuk tenda. Ini banyak gunanya ya tiang tenda ini. Nah, harus sama. Jadi, ini masukin. Ini. Ya, sama. Ya, nah. Ini kalau malam. Ini kalau malam kita bisa pergunakan untuk jadi layar untuk kita nonton bareng. Ya, kalau malam bisa gini untuk kita nonton bareng dari luar. Tapi kalau siang kita pakai untuk tenda. Semuanya gua desain. Turunin aja, turunin. Nah, gitu. Miringnya. Dia harus miring. Oke. Tinggal diikat nih ke depan. Pakai catok ya? Nah, catok. Pakai ini. Besi. Nggak ada besinya tuh. Oke, nih. Jadi ini dipakai untuk tenda kalau siang, kalau malam untuk layar nonton bareng. Oke.
dapat 2 gini kan? Iya. Sip. Masih banyak sih ya rahasia-rahasia lain kayak air. Ya berapa liter yang saya simpan, ada 40 liter air yang air bersih ya. Air kotornya bisa 30 liter. 25 liter air kotor, 40 liter air bersih. Nah kita mau lihat air bersihnya di sebelah mana? Yuk kita lihat. Air portnya mana? Nih ini portnya untuk isi air bersih. Tuh. Tangkinya itu Ya, di bawahnya. tangkinya di bawahnya. Nah, Berapa liter? 40 liter. Ininya, lihat nih, ininya apa namanya selangnya untuk ngisi ke sana nih ya. Ini selangnya. Selangnya itu selang yang bisa panjang. Jadi dari 5 meter bisa jadi 15 meter nih. Nih selangnya ya. Yang taruhnya tuh di bawah setir aja. Jadinya nggak makan tempat. Ini kalau kita mau ngisi air ya. Jadi kita masukin ke sini portnya. Tek asam harus bunyi tek. Nah, kita kunci kan nih. Terus kita isi air. Kita tinggal pasang gini aja ya. Terus kita hidupin kerannya. Ngisi prok. Lagi kosong. Nah, nggak kosong banget ya deh. Kalau udah penuh ya, udah airnya udah berlimpah gitu keluar. Nah sekarang kita tinggal copot lagi ya. Udah. Baru kita gulung lagi, lipat. Ini menjadi kecil kembali. Tuh, menjadi sebesar ini aja guys ya. Ini bisa 15 meter loh. Oke, masuk ke dalam sini. Tinggal tutup. Simple, dan kita bisa masukin lagi di bawah setir. Oke. Ada sirinenya juga nih kayak gini, dan dia remote lagi sirine. Tes 1 2 3 tes. Jadi kalau misalnya sirinenya ada dia pakai, kalau ada apa-apa itu nggak pernah seperti ini. Orang pada bertanya sama saya, kenapa mobil Captain Root RV-nya nggak pakai solar panel? Oke, saya jawab ya. Solar panel itu akan buat mobilnya jadi lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Terusnya juga akan lebih berat pastinya, dan bentuk luarnya jadi akan berbeda gitu ya. Orang akan eye catching gitu, nganggap ini ada apaan sih, ada tanduk-tanduk ya. Karena solar panel itu pun harus dijaga gitu, nggak bisa dia terbuka begitu aja. Karena kan kita di jalan ya, ada ranting, ada apa. Kalau di boat bisa, kalau boat kan nggak kena ranting gitu. Tapi kalau di mobil dia harus dijaga, jadi harus dikawatin lagi, dijaga pakai roll bar gitu. Nah, kayak mobil perang jadinya. Nah itu yang saya nggak suka gitu. Ya. Oke, kalau nggak pakai solar panel, kenapa nggak pakai genset? Oke, pertama genset. Pertama itu berisik. Ya, biarpun ada genset yang nggak berisik. Dan kalau yang nggak berisik, dia wattnya cuma kecil aja. Ya. Jadi saya nggak terlalu suka tuh juga. Dan yang harus dipikirkan juga bawanya gimana, tempatnya gimana gitu ya untuk bawa genset itu. Karena tempatnya ini kan kita perlu sejengkal aja tempat, space yang kita pakai ini sangat berguna gitu ya. Jadi kalau genset yang ukurannya agak besar ya, anggaplah dia ukurannya 30 kali 30 gitu. Itu aja udah cukup besar guys, susah naruhnya, dan itu pakai bensin, bahaya juga bawa bensin di dalam mobil itu bahaya. Nah, jadi apa yang saya pakai adalah mesin mobil, ya, mesin mobil dengan kapasitas yang alternator, kapasitas yang besar, bisa mencharge 2 aki besar, itu udah cukup guys. Karena mesin itu pun seperti genset, itu adalah genset sebenarnya ya, sama aja. Nah, jadi daripada kita pakai genset, lebih baik kita pakai mesin mobil dan alternator yang sesuai, yang besar, dengan ukuran aki yang double di kiri kanannya, ya itu udah cukup untuk mengaktifkan inverter, ya, inverter dari DC ke AC untuk home appliance di mobil ini. Jadi di mobil ini saya home appliance-nya juga nggak banyak guys. Yang saya pakai hanya untuk masak nasi, masak air, dan itu memang wattnya besar banget. Juice sama itu aja lah, sekitar itu. Nah, sama charger itu kan juga wattnya gede sekarang, 30 watt, 35 watt malah yang paling besar. Nah, jadi cukup dengan mesin mobil. Tapi gimana caranya mesin mobil bisa bertahan 24 jam? Jangan lupa mobil saya ini diesel ya guys. Jadi diesel itu bisa bertahan 24 jam. Tapi apa syaratnya? Syaratnya kita tambahkan extra fan. Gimana extra fan-nya? Yuk kita lihat.
Nah, dengar ya guys, ada extra fan di mobil ini. Ini kalau saya nyalakan extra fan-nya. Ini akan terasa panas mesin, semuanya disedot dari atas ke bawah. Tapi memang resikonya akan sangat berdebu kalau kita jalan di jalanan yang berdebu ya. Tapi itu nggak apa-apa. Kita kan parkir juga di pasir atau di batu atau di mana atau di aspal. Nah itu sangat baik ya. Jadi nggak akan berdebu juga. Jadi aman ya. Dan mesin akan menjadi dingin. Itu bagus. Karena mobil ini memang dipergunakan untuk rumah sebenarnya. Jadi yang namanya rumah berjalan itu atau motorhome atau RV itu harus ada semuanya. Nah, kita provide semuanya supaya nyaman. Karena kenyamanan itu perlu banget ya di dalam RV. Karena kita kan akan tinggal di mobil. Nah guys, kalau ada pertanyaan lagi, kalau misalnya masih ingin bertanya apa aja kelengkapan mobil ini nanti kita akan adakan question and ask ya, supaya lebih mengerti apa yang ada di dalam mobil saya ini. Oke guys, jadi rencananya saya akan jalan ke Bali bersama dua saudara saya, sepupu saya. Susan nggak ikut karena harus mengurus anak-anak di rumah, dan saya ada keperluan di Bali. Jadi nanti kita jalan-jalan di Bali dan kita akan full option, akan buka semua rahasia-rahasia di RV saya ini ya. Apa yang kita bawa, apa yang kita pakai, dan masak-masak tentunya ya. Ikuti terus, pasti akan seru. Perjalanannya kita akan rencananya sih akan lewat selatan ya. Jadi kita akan berhenti-berhenti di pantai-pantai yang indah, di tempat-tempat yang bagus-bagus, dan itu pasti seru banget. Oke guys, sampai ketemu ya di perjalanan Captain Road dengan my cousin di Bali. Oke, thank you. Oke, kita akan praktekkan gimana cara kita buat api ya, buat barbecue. Kita akan barbecue untuk anak-anak, untuk buat marshmallow barbecue. Nah,